Jari sai tinggalan perintah Allah searan zikir. Sai dek gawe perintah Allah yang namanya ingat kepada Allah. Orang nike gan tersade azab, gan tersade peringatan elek baun dunia isi desida Allah. Pertama, ma'isyatan dongka, gan susah hidup nilik baun dunia. Ciri tanda pelungguh tiang adalah dengan lupa tipa Allah. Justru sabut kekuatan ingat adalah selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah wal balighi lirrisalah wasyafi'i lil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyidna hadatal watan fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mami-mami tiang, adik-adik, hadirin hadirat jemaah pengajian laki bini yang mudahan tiang pelunggum sami dirahmati Allah dan diampuni dosa salah tiang pelunggum oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin adalah malam Rabu, malam istimewa, malam mulia. Di malam Rebunya, di malam dan di hari Rebulah diciptakan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nur nikelah, dengan cahaya atau dengan taufik hidayah yang berasal muara dari Allah, ditransfer atau dikirim melalui nur Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiang pelunggum sami bisa menunaikan salat maghrib secara berjamaah, bisa tiang pelunggum sami ngaji dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bukti tanda tiang pelunggum adalah dengan seingat tipa Allah, ingat tipa perintah Allah, ingat diri adalah sebagai panjak Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Saya lupa tipa Allah, saya sande ingat tipa Allah, saya sande zikrullah, orang nike lek bangun dunia ganjari dengan ma'isyatan dongka, susah hidup nilek bangun dunia. Lamun tegirang lupa Allah, lamun tende ingat tipa Allah, lamun terlupa tipa perintah Allah, alias den ingat perintah Allah maupun nikmat Allah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Pelonggom angka ada sembahyang maghrib karena pelonggom ingat sembahyang maghrib perintah Allah, bukan perintah tuan guru, bukan perintah Bapak Prabowo, bukan perintah manusia, lagu perintah langsung leman desida Allah Subhanahu wa taala. Pelonggom sembahyang berarti ada pada diri tiang pelonggom ciri tanda dengan ingat tiba Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa pelonggom tidak nyopet kelapa? Nauzubillah. Tiang pelonggom tidak berzina? Nauzubillah. Karena pelonggom ingat bahwa nikah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala la'natullahi 'alal kadhibin. Adik daripada tahu manik Allah Ta'ala li Al-Quran, bagi yang kadzibin, bagi orang yang berdusta, orang yang menipu, itulah orang-orang yang akan mendapatkan laknatullah. Na'udzubillah. Ganta laknat isi Allah, ganta murkai isi desida Allah, lamun dengan girang berhubung, lamun dengan girang nipu. Kalau orang sering berdusta, na'udzubillah. Kenapa tiang pelonggom tidak berdusta? Karena pelonggom ingat itu adalah larangan Allah. Berarti arak elek diri tiang pelonggom, ciri tanda dengan enak tiba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jari sai tinggalan perintah Allah searan zikir. Sai dek gawe perintah Allah yang namanya ingat kepada Allah. Orang nike gan tersadek azab, gan tersadek peringatan elek baun dunia isi desida Allah. Pertama, ma'isyatan dongka, gan susah hidup nilek baun dunia. Susah. Sin beli kanduk susah. Ciri tanda dengan lupa tipa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bija jarin baru sekolah SD wah penang bilang keos tahu utang. Ciri tanda pelungguh tiang adalah dengan lupa tipa Allah. Justru sabu kekuatan ingat adalah selain Allah. Otomatis seperti yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, dengan nikah dan susah hidup nilai bangun dunia, sempit hidup nilai bangun dunia, gara-gara waktu hidup nilai bangun dunia, a'rada an zikri, selalu berpaling untuk mengingatku firman Allah, selalu lupa tipa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang a'rada an zikri, berpaling untuk mengingatku firman Allah, dengan sandi ingat Allah, dengan lupa Allah, dengan sandi gawe namanya zikrullah, dan terperingat isi Allah, dan terpengaji isi Allah Ta'ala melalui pertama ma'isyatan dongka, susah hidup. Biasa tiang pelungguh apabila susah, kuat tuh ingat Allah, ya Allah. Itu hikmahnya. Ada hikmahnya tiang pelungguh sebenarnya dalam selaput perjalanan, selaput pendait hidup telik bangun dunia, susah maupun senang, hakikatnya ia cara Allah Ta'ala pengaji peringat panjang searah telik bangun dunia agan ingat Allah. Pelungguh senang tican rezeki yang banyak, ingat saya lekan rezeki ni ke, saya sadik dan nikmat ni ke Allah, agan teringat tipa Allah. Jika dia disadai rezeki yang banyak, justru dia a'rada an zikri, lupa mengingat Allah. Sabun ingat adalah belainnya kadu nikmat Allah. Jarak maku nang ke arak kepeng ke 200 juta saya milih jual bangkat lainangan. Pada satu waktu nanti orang nikah akan ditegur, gan terpengaji, gan terperingat isi Allah, isi ma'isyatan dongka. Mungkin dengan rugi kah? Ndek berhasil kah? Tican 200 juta si Allah, apa lain angan baru? Bangkat, saya milih jual tanah. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menitipkan kepadanya rezeki untuk Nabi, untuk tunaikan kewajibannya kepada Allah. Mula tatkala luik kepeng haji, umrah, unin atiangan.
fakir miskin, para fuqara, para du'afa, unin atiaman. Lagu ni aja saya mele jual tanah unin atiaman. Itulah orang yang pada satu waktu nantinya gan tertegur, gan terpengaji, terperingat isi Allah, isi ma'isyatan dongka, susah hidup nelik bawun dunia, agan tetap ingat tipa desida Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah jamaah sami, tiang pelonggong tersadik rezeki yang banyak, berlimpah ruah, tersadik nikmat isi Allah yang sangat banyak. Tidak ada lain tujuan, tidak ada lain pakayunan desida Allah agar tiang pelonggong sami untuk selalu dan semakin dekat kepada Allah dan semakin ingat bahawa semuanya nike saican tiang pelonggong sami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana lahu sa'atun falam yahujja in sya'a an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Saya sawah tersadik rezeki isi Allah, cerak maku mau 100 juta, cerak maku mau 50 juta, apalagi 200 juta. Lagu ndek kadu kawih kepeng nike untuk berdaftar haji. Orang nikelah ciri tanda umat desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, na'udzubillah. Ganan mati Yahudi, gan mati Nasrani, na'udzubillah. Apa sebabnya? A'rada an zikri, berpaling untuk mengingat perintah Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib kepada gawe haji, wajib kepada gawe umrah, karena ni ke rukun Islam. Saya kewajiban isi Allah, man istata'a ilaihi sabila, orang yang punya kemampuan keuangan, orang yang punya kemampuan dalam kesehatan, ialah satu kewajiban isi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah disadik oleh Allah, ternyata lain-lain engon. Nikalah yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nikah ganan mati Yahudi, na'udzubillah, ganan mati Nasrani, na'udzubillah. Dari itulah jamaah sami, wajib tiang pelonggong sami ingatlah yang namanya menunaikan ibadah haji maupun umrah adalah rukun Islam yang kelima. Sudah makruf nih, harusnya terutama. Tepiak balik solat bagus, lagu tetap lebih bagus keutamaan gawe haji kanca gawe umrah. Tebedue motor mobil yang mewah bagus, lagu ndak lupa untuk menunaikan ibadah haji bagi yang belum haji, ibadah umrah bagi yang belum umrah. Andekan pelonggong karena luik kepeng pelonggong, uang pelonggong 100 miliar, sehingga pelonggong pihak masjid pira pihak masjid sekat masjid rupiah. Belum sempurna Islam pelonggong kalau belum pelonggong tijak tanah Mekah Madinah untuk gawe haji maupun gawe umrah. Badawai pelonggong kepeng 100 miliar, sekat 50 pondok pesantren pelonggong bangun, pelonggong 50 lembaga kesejahteraan anak, panti jumpo pelonggong bangun, ribuan fakir miskin yatim piatu pelonggong santuni. Tetap belum sempurna Islam orang nike kalau belum menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, kalau belum menunaikan, memenuhi panggilan Allah yang telah memberikan rezekinya yang 100 miliar nike. Dik teman, sempurna Islam. Dari itulah yang pelonggong yang sudah diberikan rezeki, silahkan. Wajib hukumnya untuk tunaikan rukun Islam yang kelima yang namanya haji dan umrah. Man istata'a ilaihi sabila, lamun tican kemampuan. Lagu lamun tican kemampuan, det kewajiban isi Allah subhanahu
wa ta'ala. Maha murah, maha bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lanjutkan. Nikalah ancaman, nikalah akibat yang pertama bagi orang yang lupa kepada Allah. A'rada an zikri, bagi dengan tidak zikrullah, bagi dengan sandik gawen searan zikir, bagi dengan sandik ingat tipak perintah Allah, bagi dengan sandik ingat tipak larangan-larangan Allah. Pada satu waktu orang nikah gantep peringat isi Allah melalui ma'isyatan dongka, susah hidup nilik bawun dunia. Yang kedua, wa nansyuruhu yaumal qiyamati a'ma, jemaah ili akhirat na'udzubillah ganjari dengan buta. Ndin penggitah, ndin ketempuh, dia tidak bisa melihat kemana orang. Orang menuju ke surga, orang memenuhi panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke surga, tapi dia tidak melihat, na'udzubillah. Akhirnya terjerumus ke neraka, na'udzubillah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah a'rada an zikri, karena dia berpaling untuk mengingatku firman Allah. Karena orang ni kelupa tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah jamaah pengajian, sila lek sisa umur sak kesadik sak tican isi Allah taala ni kesempatan emas bagi tiang pelunggum sami untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tempat tiang pelungguh mengingat Allah bukan hanya sebatas waktu solat. Waktu dan tempat tiang pelungguh mengingat Allah bukan hanya sebatas tatkala tiang pelungguh berada di masjid. Pelungguh berada di bangkat pun silahkan ingat Allah. Pelungguh cerminan, pelungguh melihat bangkat pelungguh, Masya Allah sekian hektar, silahkan ingatlah bahwa selaku nikah adalah pemberian, selaku nikah adalah nikmat, selaku nikah adalah amanat lekan desida Allah Subhanahu wa taala. Searan ingat nikah pegawian hati. Sampai penjelasan irik suku hadis mulianya, istimewanya yang namanya zikrullah. Ma amila banu adama amalan anjalahu min azabillahi yaumal qiyamah min zikrillah. Dara amalan, dara pegawean sak tegawe isi anak Adam, yang pertama kali yang paling bisa membantu dan menyelamatkan beserta menolongnya nanti di hari kiamat selain dari yang namanya zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelunggum sembahyang, ingat sembahyang perintah Allah. Jarak pelunggum sembahyang, pelunggum berzikir, berwirid, nunas, berdoa, semuanya perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak pelunggum sembahyang, pelunggum leka, ia butau leka, sai ican tersehat Allah Subhanahu wa taala. Nyampe pelunggum elek gedeng, elek balin pelunggum, alhamdulillah balik ni kebut berdua balik, sai ican ternikmat rezeki sit piak balik Allah Subhanahu wa taala. Pelunggum benasi, pelunggum enam air, ingat sai lekan rezeki ni ke Allah Subhanahu wa taala. Pelunggum nindo, sai ican seperintah saran nindo Allah Subhanahu wa taala. Lek tengah kelam uras, teh ingat napi unit perintah isi Allah sembahyang tahajud terus menerus, tidak putus-putusnya. Yang pelungguh pada hakikatnya sebenarnya untuk selalu dan selalu mengingat Allah dari selaku perbuatan atau penglihatan yang tiang pelungguh sami lihat, yang tiang pelungguh sami lakukan elek bangun dunia, hakikatnya nike sebagai wasilah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat
ingat teno saya pe pegawaian ingat hati. Pegawaian batin niku. Den pegawaian iman, den pegawaian naik lagu bermuara, bermulai lekan hati. Hati niku tetap ingat Allah. Lamun iman terbatas tahu zikir iman. Beweh ucapan terbatas untuk mengingat dan menyebut Allah. Tatkala pelonggom enam aib, tatkala pelonggom kelur nasi, tahu ne ingat Allah beweh, ndik tahu. Kelalah nisi aib, kelalah nisi nasi. Tatkala pelonggom berbicara, apakah bisa ucapan, apakah bisa mulut atau lidah nike mengingat Allah? Ndik tahu, karena terganggu, terhalang isi tengeraos, terganggu dengan berbicara. Tapi kalau hati, dimanapun dan kapanpun selalu dia bisa mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu makanya untuk meraih mendapatkan kemuliaan yang namanya zikrullah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anjalahu min azabillah yaumal qiyamah zikrullah. Dara amalan, dara pegawaian paling pertama selamatan tiang pelonggom sami lekan azab Allah, lekan murken Allah, lekan neraken Allah. Jemaah elok jelo kiamat selain isi pegawaian yang namanya mengingat Allah, zikrullah niki. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pelonggom sami harus pahami dan mengerti yang mengingat Allah nike siapa. Napi jawaban baru hati. Hati nikelah yang banyak dan selalu mengingat dan menyebut Allah. Lamun iman air, lamun ucapan, lamun beweh, lamun lidah, lamun lisan nike terbatas untuk mengingat Allah dan menyebut Allah. Lagu lamun atin saja tidak terbatas dengan waktu maupun tempat, kapanpun bisa dia mengingat Allah. Karena sallallahu alaihi wasallam tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu qattu. Deside Nabi penentangnya matanya tertidur, tapi hatinya tidak pernah tertidur karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia yang dilakukan oleh para ulama-ulama, rahasia yang dilakukan oleh para aulia-aulia Allah yang banyak ibadahnya, ibadah zikrullah menggunakan hatinya. Ulama, aulia sama salatnya 4 rakaat isya dengan tiang pelonggom sami, tidak ada bedanya. Bukan berarti dia dijadikan ulama, dijadikan aulia karena entan sembahyang isya 10 rakaat. Oh tidak, sama rakaat kita. Subuh pun sama 2 rakaat, niat sama, kabirangnya sama, Fatihahnya pada sampai assalamualaikum warahmatullahi pun sama. Lalu Nabi yang membedakan adalah atiangan tenike. Apakah atiangan tiang pelunggum selalu mengingat Allah atau tidak? Nyengket sembahyang pun lupa tetipa Allah, justru sabut ingat adalah nikmat Allah. Wajar temarak niki, wajar tiang pelunggum sami seperti niki, karena yang selalu kita ingat, yang selalu ada di dalam hati hanyalah nikmatnya Allah, lalu kita lupa kepada yang memberikan nikmat yaitu desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dulu inilah salah satu cerita terjadi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sewaktu dia berperang, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pahanya, impungnya kena dengan napi namanya ini kepanah. Busur panah masuk ke pahanya karena perang arah. Sahabat mencabut, sahabat yang berperang saat ini ingin mencabut
anak panah yang ada di pahanya nike, tapi merintih, berteriak histeris kesakitan. Sakit lalu mesin. Akhirnya paunin Bapak Ibu sahabat sabakat impung nisi anak panah nike menebetat semeton mai kesembahyang yulu. Ndak sawah out anak panah nebu kemati bareh mati ke dalam keadaan lupa kepada Allah. Mati ke dalam keadaan tidak menyebut dan tidak mengingat Allah. Dari itulah kesembahyang bejulumai. Apabila sembahyang bareh dakam saut. Apabila sembahyang bareh dakam out buku mati tidak apa-apa. Saya mati dalam keadaan beribadah, bersujud, bertabud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Allah Akbar. Ia nuah sembahyang. Dua sahabat ia cabut anak panah yang ada di pahanya. Sampai anak panah ni keluar, lekan impung sabakat isi anak panah sewaktu dia perang. Apa yang terjadi? Dia ni idap. Sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Barulah dia rasakan sakit. Ngumbe nikmatnya yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga anak panah yang menancap di pahanya, dia tidak rasakan sakitnya karena nikmatnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira tidak tergambar, tidak terbayang pada diri tiang pelungguh sana. Coba cerminan bijen ibu-ibu. Wain pelonggoh tatkala nikmat main game, Masya Allah, dia nasa papun liwat. Kenapa dia? Karena asik. Karena nikmat main game. Tempuh nisi inan ke memangan juruk dia dengahan. Padahal pelonggoh teriak pelonggoh mungkin. Kenapa dia tidak mendengarnya? Karena nikmatnya, asiknya yang namanya main game. Bagaimana nikmatnya? Atau tiang pelungguh ni ke sak linsir-linsir. Waktu pelungguh bajang, lamun tepian angan, sak tahu teberangan ni ke alias berayat ni ke, Masya Allah. Net pi angan nasi. Marunin dengan tawa ini nasi kuning sit boyen isit kangen sak berayat tadi. Tatkala pelungguh badait, semua terasa hilang. Semua pelungguh tidak rasakan karena asiknya, karena kelebat lalu badait kaca dengan sabut tunah, dengan sabut kawan. Apalagi kelas para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, begitu sakitnya tatkala dicabut anak panah yang menancap di pahanya, teriak dia kesakitan. Tapi tatkala dalam salat, tatkala dia mengingat Allah, Masya Allah, tabarakallah, tidak dia rasakan yang namanya sakit. Ngeno endah jemaah tatkala kita sakaratul maut. Sakitnya yang namanya sakaratul maut ni ke asaddu min alfi dharfi saipin. Lebih sakit lekan 1000 kali tebasan pedang. 1000 kali ditebas oleh pedang. Jauh lebih sakit yang namanya sakaratul maut. Riwayat lain mengatakan asaddu min salasumi'ati silhi jildin. Yang namanya sakitnya sakaratul maut lebih sakit lekan 300 kali kulit pelungguh dikelupas, kulit pelungguh dikelukik, terus terhapus isi beberok. Masih sakitan sarang sakaratul maut. Begitu sakitnya yang namanya sakaratul maut. Jika tiang pelungguh mengingat kepada Allah, berkurang sakit nike, tergantung ingat nikmatnya, lezatnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia jadi beda terak lemak tatkala sakaratul maut. Bagi dengan lupa doang, tidak mengingat Allah, terasa sakit luar biasa yang namanya sakaratul maut. Lebih sakit dari 1000 kali ditebas pedang.
lebih sakit dari 300 kali dikelupas kulitnya nike butrapus di beberapa sakitan namanya sakaratul maut. Akan tetapi jika kita mengingat Allah, di sanalah yang pelunggung akan berkurang merasakan sakit nike, tergantung ingat kita kepada Allah. Makanya secara ilmu tarekat, secara ilmu tasawuf, mengingat Allah ada kalanya dengan lisan, ada kalanya dengan janan. Lisan dengan ucapan la ilaha illallah, Allah astagfirullah, ya Allah, ya Allah, sakit lalu misal. Tatkala lisan, tatkala mulut tidak mampu menyebut dan mengingat Allah karena sakitnya yang namanya sakaratul maut, kita punya senjata andalan yang kedua, yaitu hati mampu mengingat kepada Allah. Karena bibir tiang pelunggung sami tatkala sakaratul maut terpecah dia karena panasnya badan jasad tiang pelunggung, sehingga bibir nike kering, sulit, keluh, kaku untuk mengingat, mengucap dan menyebut Allah. Ya buta sunatan, apabila arak keluarga sakaratul maut, kita dianjurkan kita basahi bibirnya dengan air. Baitan air kena ada ndak kering lalu dewe. Soal lamun bibir tenika kering susah, berat untuk membaca, mengucap Allah. Ya, butuh bantu. Nggih. Tatkala bibir, tatkala lidah tidak mampu membaca dan mengucap Allah, araatin, ya kadu ingat kepada Allah. Semakin akhir umur, semakin akhir hayat karena sakitnya bibir, lidah sudah tidak mampu, hati pun sudah tidak mampu mengingat dan menyebut Allah. Andalan terakhir adalah zikir napas. Lamun waktu tutuk napas jauh tutuk umur kecemasan. Napas nikelah yang mengingat dan menyebut Allah. Nah, betul tajah marak nike diajar dalam ilmu tarekat. Jadi zikir nike ndik sebatas kadu lisan. Kalau lidah nike, lisan nike banyak menyebut Allah, ngonek-ngonen atin, temalik banyak ingat kepada Allah. Lamun waswe, lamun wa terbiasa terlatih atin ingat Allah, suwe-suwe ngonek-ngonek karing napas pelungguh yang keluar masuk nike akan menyebut dan mengucap berzikir dengan Allah. Nikelah andalan tiang pelungguh. Yang terakhir adalah zikir menggunakan napas. Sudah pelungguh melihat orang sakaratul maut, tutuk nano. Itu sudah akhirnya. Karena awal mula roh nike kan melalui tiupan. Tiupan dari siapa? Tiupan dari Allah kepada jasad datuk moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Wa nafakhtu, dan saya, firman Allah, nafakhtu meniupnya. Apa sin tiup isi Allah? Min ruhi, dari rohku. Lain tiup isi Allah fihi, pada jasad Nabi Allah Adam alaihissalam. Tiupan Allah nikelah menjadi ruh, menjadi nyawa. Tiupan Allah itulah sirrullah. Tiupan Allah yang menjadi sirrullah nika, itulah yang menjadi nurullah. Nurullah nikelah menjadi nur Muhammad. Nur Muhammad nikelah menjadi nyawa tiang pelunggung sami. Nah, jadi makanya maksud yang adalah akhir umur tiang pelunggung, akhir tiupan, akhir hembusan napas. Nah, selesai tuan. Mampukah tiang pelunggung nanti tatkala tarikan napas yang terakhir
dan hembusan napas yang terakhir, mampukah kita untuk mengingat dan berzikir dengan Allah. Jadi perlu latihan. Kalau latihan di ini bare-bare juga tuh lain zikir pelunguh. Zikir menggunakan lidah lisan aja masih sekat, masih berat. Apalagi zikir menggunakan hati. Itulah makna daripada apa? Firman Allah yang sabda Nabi yang ada di hadis yang pelunggum sami sering piringan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rata-rata tiang pelungguh but apal but tahu arti doa. Apa arti? Sai ele akhir umur jari ucapan adalah la ilaha illallah, ialah sak terjamin tama surga, ialah sak terjamin jari ahli surga. Sulit. Itu arti namanya niki. Ya arti itu namanya terjemahannya, tapi dalam pengamalannya berat. Terjemahannya gampang, pengamalannya yang berat. Tidak semua tiang pelunggum sami bisa amalkan. La ilaha takhalli illallah, di sanalah tahallinya. Kalau sudah bisa tahallinya dan tahallinya, barulah akan timbul tajallinya. Tahalli ilangan. Apa sagan keilangan, semua kita akan hilangkan. Wah isa ni kebar. Hilangkan segala-galanya. Yang kuasa hanyalah Allah, yang hidup hanyalah Allah, yang bisa mendengar hanyalah Allah. Mungkin bingung pelugong nggih. Meni bahasa jama-jama sih. Tiang bisa mendengar, pelungguh bisa mendengar. Tiang pelungguh bisa melihat, semua kita bisa melihat. Kenapa tiang pelungguh bisa mendengar? Karena ada sifat Allah yang namanya sama. Ada sifat Allah yang namanya basor. Itu semua kita tiadakan. Ndak baik arah ele aten pelungguh bahwa pelungguh bisa melihat karena pelungguh punya mata. Tidak, karena Allah yang punya sifat yang namanya basor. Itulah yang ada pada diri tiang pelungguh. Adanya melalui apa? Itulah urutan rentetannya tadi. Nafakhtu fihi itu. Allah meniupkan rohnya ke Adam, terus ke ruhullahnya, sirrullahnya, nur Muhammadnya, sampai nyawa tiang pelungguh sami. Itulah rentetannya sebenarnya. Nah, la ilaha aden ilang ele diri ele atiangan tiang pelungguh sami. Jangan menganggap pelungguh bisa bergerak, pelungguh bisa berjalan karena pelungguh yang punya kekuatan. Oh, tiang pelungguh tidak punya kekuatan. La ilaha, tidak ada yang punya kekuatan. Takhalli, hilangkan. Hilangkan perasaan, pikiran seperti ini karena pelungguh umur 30 tahun, karena pelungguh baru selesai makan, karena pelungguh sudah minum vitamin, sehingga pelungguh menyangka diri punya kekuatan. Oh, sama sekali kita tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan adalah Allah. Nabi buktinya, tiang punya tangan, tiang bisa bergerak tangan. Tiang pelungguh punya kaki, bisa berjalan tiang kaki tiang pelungguh. Kenapa bisa berjalan? Karena di sana ada kudrah iradahnya Allah. Bandingkan diri dengan almarhum almarhumah. Dengan mati arak naik, arak. Dengan mati arak umat, arak. Lagu angkat dia tahu bergerak. Apanya tidak ada? Karena tidak ada nyawanya. Belekan nyawa no, itulah yang dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Itulah yang dari Ruhullah. Ruh sampailah kepada ayat yang tadi, nafakhtu fihi min ruhi. Lamut ndek paham, jadi dia ndek paham. Nah, dari itulah makanya yang hakikat yang berkuasa lah, itulah gambaran beratnya mengamalkan yang namanya la ilaha illallah.
Itulah tahalli. Kita hiasi diri bahwa sara ili atid adalah Allah. Tiang pelungguh bisa mendengar karena nikmat lekan Allah. Tiang pelungguh bisa lekak, bisa sampai di tempat niki karena Allah. Tiang pelungguh sembahyang lillah karena Allah. Tiang pelungguh berwudu karena selapu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahalli, kita hiasi diri dengan Allah. Apabila tuah tahalli, tajalli, enggak bisa nampak, enggak bisa ketempuh adalah Allah. Memang agak berat. Ilmunya gampang, ilmunya, pengamalannya berat. Saya seamalan, selapun saya tahu amalan adalah batin tiang pelungguh sana. Din pegawaian awak itu. Din pegawaian gawean. Nah, kesimpulan pengajian kita pada malam niki, apabila dengan lupa tipa Allah alias meninggalkan zikrullah, orang niki akan ditegur, orang niki akan diperingat, orang niki akan dipengaji oleh Allah melalui yang dua. Pertama, ma'isyatan dongka. Sengaja ni tersadik terjarian hidup yang susah, lebawu dunia dia ingat Allah. Barulah yang kedua, nanti di hari kiamat menjadi orang yang buta. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ya. Ya, ya. Banyak di antara saudara-saudara kita umat Islam, khususnya untuk desa-desa ini yang punya kemampuan untuk beribadah haji dan umrah ke Rasulullah. Ya. Namun karena terbentur dengan adanya tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak yang masih sekolah, Ya. maka niatnya atau kemampuan itu tertunda. Ya. Jadi yang tanyakan mana yang lebih Dahulu. mana Ya. yang lebih aula, adakah dia berhaji untuk dirinya ataupun membiayai anaknya untuk terus sekolah dan mendapat pendidikan yang sempurna. Nah, itu pertanyaan yang menurut. Terima kasih. Di dalam hadis dijelaskan padainullahi ahaqqu bil qada. Kewajiban utang tetipa Allah, kewajiban tetipa Allah itu jauh lebih kita utamakan ketimbang yang lainnya. Bahasa jamaknya, kewajiban tipa Allah alias haji, umrah itu wajib kita utamakan ketimbang biaya anak sekolah. Itu hadisnya. Ayatnya mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyahumullahu bi amrih. Itu lebih parah lagi ke ayatnya. Apabila dengan pejulu bapaknya, pejulu anaknya, pejulu semetonnya, pejulu seninanya dan yang lain yang 8 disebut tadi, apa unit terperingat isi Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyahumullahu bi amri. Gan tedait doang, gan tersadik doang, teguran isi Allah Ta'ala. Lamun masih pejulu utamaan selain Allah kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ayat maupun hadis nikah jelaslah bahwa tetap kewajiban hajilah kita utamakan karena nikah merupakan rukun Islam. Lamun biaya anak kewajiban, tapi bukan sampai rukun statusnya. Nggih, jelas niki nggih.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafarta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa istadha bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wastajib du'ana wa balligh maqasidana innaka jawadun karim. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiqh al-hadi ila sabil rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.